setelah kita jalani, itulah kekuasaan Allah. Sulit mencari uang, silaturahmi lewat online. Itulah tujuan Allah, dapatkan ilmu-ilmu lain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga hari ini kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan aktivitas, diberi kelancaran rezeki, serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan pernah lelah karena ada nikmat di setiap sholawat. Karena dengan sholawat hati kita bisa menjadi tenang. Karena dengan sholawat doa-doa kita akan segera terkabul. Dengan sholawat kita mendapatkan 10 kebaikan dan kemudahan untuk menjalani di setiap episode kehidupan ini. Di video kali ini saya ingin sharing, berbagi tips, berbagi pengalaman. Setiap manusia itu harus punya referensi, teman-teman. Di mana referensi itu bermanfaat untuk membangun jiwa kita menjadi lebih baik. Di mana referensi itu untuk membuat kita semangat menjalani episode kehidupan ini, membuat kita menciptakan hal baru yang membangun jiwa kita menjadi lebih baik lagi. Referensi itu seperti rumus kehidupan, teman-teman. Referensi itu adalah seperti kalau organ tubuh kita itu kepala. Kalau kita punya referensi, hidup kita itu punya tujuan. Dan saya pribadi, referensi saya itu adalah adik Cut Sifa. Karena di setiap proses, di setiap kegiatannya, di setiap aktivitas di real life kehidupannya dia, atau di setiap sinetron yang dia bintangi atau yang dia kerjakan, itu membawa dampak baik dan mengajarkan kita ke hal-hal yang positif. Kita memilih suatu referensi atau memilih seseorang untuk kita jadikan referensi, kita harus melihat sesuai nggak yang kita harapkan ke depannya. Karena setiap orang itu punya prinsip, setiap orang itu punya keinginan yang berbeda gitu kan. Tapi apapun atau siapapun referensi kita, yang penting kita harus kaitkan semuanya dengan Allah, dengan ajaran-ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Karena kita umat muslim, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan itu harus menjadi rumus dalam kehidupan kita. Kenapa saya memilih Cut Sifa? Karena Cut Sifa itu beda dari yang lain. Maaf ya teman-teman, bukan saya berkata kalau yang lain atau artis yang lain itu tidak baik, bukan. Tapi setiap orang punya sudut pandang masing-masing dan setiap orang punya kapasitas masing-masing kan. Semua orang baik, pada dasarnya manusia itu dilahirkan baik. Cuman kadang beda prinsip, beda pergaulan, beda cara atau pola berpikirnya, atau tujuan hidupnya. Artinya kalau kita bicara masalah agama, tujuan orang itu pasti sama. Tujuan kita itu mencari ridha Allah, mencari kebaikan-kebaikan. Di kehidupan dunia ini, kadang ada orang yang mewarnai dan diwarnai, dan dua kata-kata itu berbeda, teman-teman. Ketika kita mewarnai, maka kita membawa kebaikan untuk orang lain. Tapi ketika kita diwarnai, maka kita itu sedang mengikuti kehidupan orang lain. Seperti kehidupan dalam sekarang, yang lagi viral apa, kita mengikuti. Nah, itu kita diwarnai. Tapi ketika kita mewarnai, maka kita akan membawa kebaikan-kebaikan atau membawa sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dua hal itu beda makna ya teman-teman. Jadi dalam kehidupan ini kita harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih. Karena dunia ini singkat teman-teman. Batas waktu kita diberi nafas, kita diberi hidup sampai kapan, kita tidak pernah tahu. Itu rahasia Allah. Semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka kita harus pandai-pandai menggunakan waktu yang diberikan, menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadilah manusia yang banyak dicintai orang dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa kita melakukan kebaikan-kebaikan? Kenapa kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain? Karena kita ingin membuat sebuah kenangan atau sebuah jejak digital ketika kita nanti sudah tidak ada lagi di dunia ini. Generasi-generasi penerus kita, amalan-amalan agar tetap mengalir ketika kita nanti sudah tidak ada, teman-teman. Jadi kenapa manusia itu harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang, harus melakukan kebaikan-kebaikan agar kita bisa mempunyai tabungan untuk akhirat nanti. Jangan mau menjadi manusia yang rugi, yang membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting.
Kita gunakan waktu yang singkat ini untuk kebaikan-kebaikan, untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita saling mengingatkan, karena kita tidak boleh baik sendiri. Referensi apa yang kalian dapatkan dari seseorang yang kalian kagumi, dari seseorang yang menjadi motivasi kalian di tahun ini, terus apa yang bisa merubah di kehidupan real life kalian. Karena video ini adalah video sharing buat kalian, jadi aku ingin tahu ya, kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi pengalaman tentang kehidupan kita, tentang pelajaran-pelajaran hidup ini, tentang apa yang kita dapatkan di tahun 2023 ini, terus apa yang kita persiapkan nanti di tahun 2024 nanti insya Allah. Karena manusia hanya bisa berencana, takdir itu memang milik Allah teman-teman, tapi usaha dan doa itu milik kita. Kenapa menjadikan Cut Syifa sebagai referensi saya? Karena itu menurut saya dia membawa dampak baik dalam hidup saya, mengajak dari kebaikan-kebaikan, mengajak kita berproses menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita belajar di dunia ini sama-sama untuk menciptakan suatu silaturahmi yang baik, berbagi ilmu dalam kehidupan ini. Meskipun ilmu itu kadang dengan jarak dan waktu kita tidak bisa bersamaan, seperti saya dengan Cut Syifa misalnya, saya tidak bisa barengan dengan dia karena jarak dan waktu, tapi ilmu itu tetap bisa kita pelajari, tetap bisa kita kerjakan, tetap kita bisa amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Ketika kita mencari referensi teman-teman, ketika kita mencari motivasi untuk hidup kita, usia itu tidak menjadi ukuran, karena yang lebih tua dari kita belum tentu dia itu bisa dikatakan lebih baik dari kita juga. Nah, jadi referensi itu tidak bisa dinilai dari faktor usia. Seperti kita belajar, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun kita sudah usianya lanjut, walaupun kita ataupun kita masih muda, namanya belajar tetap kita harus belajar. Tidak ada batas usia. Termasuk referensi, kita juga tidak bisa memandang orang yang lebih tua itu lebih pandai, orang yang lebih muda lebih kurang pengalaman. Tidak seperti itu teman-teman. Kita hidup di zaman now, di zaman saat ini, semuanya serba canggih, semuanya serba online. Kalian sadar nggak, ketika waktu musim pandemi, banyak orang yang bilang ekonomi sulit, semua serba susah. Kalian harus nonton yang video kemarin. Saya katakan ada dua hal, bahagia dan sedih itu selalu beriringan. Makanya Allah menciptakan pandemi itu untuk hikmah yang banyak di dalamnya, agar manusia itu mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kalau orang berpikir ketika Allah itu mengasih sedihan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu? Karena mungkin kita belum tahu jawabannya ya. Tapi setelah kita lewati, setelah kita jalani, Allah datangkan pandemi yang begitu dahsyatnya di seluruh negara, semuanya ada. Itulah keadilan Allah, agar kita merasakan nikmat sehat, agar kita merasakan ternyata kalau diberi kesehatan itu seperti ini ya, ternyata kalau diberi sakit itu seperti ini ya. Itulah kekuasaan Allah, itulah Allah yang maha adil. Dan dibalik kesusahan itu, dibalik orang-orang yang bilang susah musim pandemi, sulit mencari uang, sulit mencari penghasilan, Allah datangkan belanja lewat online, belajar lewat online, silaturahmi lewat online. Begitu banyaknya penghasilan yang kita dapatkan dari online. Itulah tujuan Allah, agar kita mendapatkan ilmu-ilmu lain, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi setiap apa yang Allah berikan kepada kita, itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, bukan tanpa hikmah. Semua ada tujuan, ada maksud, ada hikmah di balik apa yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi kita harus belajar berhusnudzon dengan segala apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah takdirkan untuk kita. Karena Allah menakdirkan dan memilihkan suatu takdir atau kehidupan ini untuk kita, itu selalu yang terbaik. Karena manusia tidak pernah mengetahui dan Allah lah yang mengetahui. Dan ingat teman-teman, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. 50 tahun sebelum kita dilahirkan, takdir kita sudah tertuliskan teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih berlama-lama. Semua masalah, semua urusan pasti ada jalan keluarnya.
pasti akan ada hikmahnya. Sesedih apapun, sesakit apapun kita tidak boleh bersedih berlama-lama. Karena ketika Allah mendatangkan ujian, Allah memberikan cobaan kepada kita, itu cara Allah meningkatkan iman kita. Cara Allah tak mengetahui gimana sih kualitas iman kita, gimana sih rasa syukur kita. Itulah cara Allah untuk menilai kita, untuk mengetahui hambanya yang beriman. Dan semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka akan semakin banyak pula ujian dalam hidup kita. Karena itulah cara Allah menguji kesabaran kita. Kenapa sabar itu dijamin surga? Karena sabar itu memang mahal dan tidak mudah sabar itu dilakukan. Memang sabar itu mudah tapi diucapkan, tapi untuk dilakukan itu memang tidak gampang. Jadi di video kali ini saya berharap bisa menjadi motivasi untuk kalian, bahwa kita hidup itu kita harus punya referensi, kita hidup itu harus punya tujuan, kita hidup itu harus punya referensi untuk menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Ketika kita memilih referensi, kita ambil baiknya, kita ambil pada ajaran-ajaran yang baik, dan kita juga bisa menjadi nasihat untuk orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang butuh support untuk kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa menjadi motivasi kalian yang sedang bingung, yang sedang menghadapi masalah atau yang sedang diuji. Tenang saja, setiap ujian pasti akan ada jalan keluar, setiap cobaan pasti ada hikmah, setiap apa yang kita lakukan atau yang kita usahakan tidak ada yang sia-sia selagi kita percaya bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Jadilah manusia yang selalu bersyukur, yang selalu berhusnudzon dengan apa yang Allah berikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kita diizinkan berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang membangun jiwa kita menjadi lebih baik lagi. Semoga bismillah kita akan segera menjadi alhamdulillah di tahun ini, dan semoga Allah izinkan kita bisa bertemu dengan tahun yang akan datang. Kita bisa mempunyai referensi yang lebih bagus dari tahun ini, dan semoga cita-cita kita segera Allah kabulkan. Terima kasih support dan dukungan, doa-doa baik dari kalian, doa baik akan kembali kepada yang mendoakan, dan semoga apa yang kita cita-citakan, berbuatan baik selalu Allah mudahkan, segala apa yang menjadi hajat kita akan Allah kabulkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.